Pak Prabowo walaupun di luar negeri, dia bilang masalah Aceh saya ambil alih untuk memutuskannya. Ini yang hebat sebenarnya. Iya. Karena kalau ada dana otsus dulu diteruskan, kita dapat membangun Aceh yang kita inginkan. Tadi saya bilang ekonominya, infrastrukturnya, jangan ingat Penggrik. Luar biasa orang Aceh kan ada satu kata Penggrik. Misalnya Gaduh merebut Penggrik. Kumpul balik. sore kita kumpul nanti kita akan tulis sejarah Acehnya besok. Iya. Dan wajib dipelajari oleh Sekolah-sekolah. Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun, situasi dan kondisi Aceh dalam beberapa bulan terakhir memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh. Kekompakan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kembalinya 4 pulau di Aceh Singkil menjadi titik awal dari munculnya harapan baru ini. Ada yang berpendapat hubungan dekat Mualim dengan Presiden Prabowo menjadi kesempatan emas bagi Aceh untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Namun ada juga yang berpendapat lain, kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak senang untuk memperkeruh suasana dan bisa saja melahirkan benih-benih konflik baru di Aceh. Nah, guna mengetahui lebih dalam terkait situasi Aceh dan apa yang mesti kita lakukan, hari ini kami berkesempatan untuk silaturahmi sekaligus melakukan wawancara eksklusif dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Tunku Malik Mahmud Al-Haidar. Assalamualaikum Wali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apakah Wali sehat sekali ini? Sehat. Ya, ini berkat doa. ya. Saudara juga masyarakat Aceh, saya diberikan Allah berkat tiap hari. Ini segar sekali kayak Wali ya. Walaupun capek sekali juga pekerjaan banyak sekali. Saya dikasih hidup saya ini hanya untuk kepentingan untuk masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh. Ya, terima kasih Wali ya telah menyisihkan waktu untuk menerima audiensi kami. Bahkan istimewanya nih Syiralun, kami minta supaya datang ke tempat Wali, tapi malah Wali mengajak ayo kita sambil makan. Ini kami ada di warung nasi Aceh Tulen ini. Ini Tulen nih asli Wali ini ya. Aceh Tulen ada. Ini ada di sini banyak sekali juga Wali bersama stafnya, ada Dr. Rafi, kemudian ada Dr. Rustam juga, bahkan ada Tunku Darwis Junib ini ada hadir di sini. Ini Syiralun, Tunku Malik Mahmud adalah tokoh kunci hadirnya perdamaian di Aceh. Beliau yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka adalah perwakilan GAM yang menandatangani naskah perjanjian atau MOU Helsinki dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Dengan posisinya kala itu dan juga saat ini sebagai Wali Nanggro, Tunku Malik Mahmud tentu memiliki peran sangat strategis dalam menjembatani kepentingan Aceh dengan pemerintah pusat. Benarkah demikian? Mari kita bincang-bincang dengan beliau. Wali, ini kita bincang agak santai ya. Nah, Wali, kita bisa melihat kondisi Aceh ini terutama dengan hubungan antara Aceh dengan pemerintah pusat bagaimana, Wali? Pada saat ini saya rasa ini hubungan kita baik sekali dengan Pak Prabowo dan jajarannya. Malahan hubungan saya secara pribadi dengan Pak Prabowo baik sekali. Dan ini ya, sekarang ini di Aceh ini kami adalah Musakir Mana. Iya. Beliau itu adalah anak buah saya. Iya. Mantan daripada Panglima GAM. Ya. Malahan beliau itu saya yang melantik dia sebagai Panglima. Panglima, ya. Musakir Mana awalnya saya lihat memang seorang yang baik sekali karakternya, kemudian dia setia kepada perjuangan dan juga kepada pimpinan. Dan saya juga merasa syukur alhamdulillah bahwa beliau ini sekarang telah menjadi dipilih sebagai Gubernur Aceh. Selain daripada itu, Musakir Mana dengan hubungannya dengan Pak Prabowo rapat juga dengan jajarannya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita di Aceh ini untuk membangun Aceh yang sebenar-benarnya, yang terukur,
dengan ada pengarahan. Ya, pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, sosial, budaya, dan mungkin ekonomi yang lebih canggih. Kita mengadakan pabrik-pabrik industrinya ada di Aceh, dengan kita meningkatkan hubungan ekonomi Aceh itu dengan luar negeri. Ini yang visi saya demikian. Dan saya rasa ini peluang yang baik karena Pak Prabowo sendiri sekarang sedang mengatur bagaimana Indonesia ekonominya, cara pengelolaan negara di tingkat atas sampai di provinsi dan di wilayahnya. Ini sejalan dengan apa yang saya pikirkan, dan ini harus kita memberi kesempatan kita
Nah ini Wali ada sinyalemen ini hubungan mesra yang sedang mesra-mesranya ya antara ya Wali dengan Mualim dengan pemerintah pusat ini. Kemudian dimanfaatkan mungkin orang-orang yang tidak senang ini untuk memantik kembali konflik ya. Dia ya biasalah kalau kita ini. Itu gimana Jadi kira-kira? gini, kita sebagai orang Aceh, semua perangkat ya, harus kita tahu apa kepentingan kita baca untuk ke depan, untuk anak cucu kita. Apa yang kita sudah lakukan, bagaimana pemerintah Aceh melakukan, termasuk saya juga dan perangkat-perangkat yang ada dengan saya. Begitu juga Pak Prabowo. Ya, visinya kan Indonesia supaya maju ke depan. Iya. Tapi bagi kita sebagai orang Aceh, kita majukan Aceh untuk kita. Iya. Ya, nah itu harus kita tahu. Mengulang mengadu domba ini biasa saja kalau di perkampungan antara rumah ini dengan rumah itu kan biasa ada kejadian kan gitu. Jadi kita jangan begitulah. Pikiran kita harus luas, ya. Kita harus wise, gitu ya. Nah, ini untuk kepentingan bangsa Aceh, untuk anak cucu kita, masa depan Aceh yang lebih baik. Ini kalau kecil-kecil jangan jadi apa kita gunakan, akhirnya akan menghancurkan apa cita-cita terutama generasi Aceh ya. Nah Wali, kemudian terkait dengan revisi undang-undang pemerintah Aceh ini ya, terutama perpanjangan dana otonomi khusus ini, gimana pendapat Wali? Begini, saya rasa memang diperlukan, amat diperlukan ya. Karena kalau ada dana khusus dulu diteruskan, kita dapat membangun Aceh yang kita inginkan. Tadi saya bilang ekonominya, infrastrukturnya, sosial budayanya, dan lain-lainnya kan. Kita perlu. Memang kita akui bahwa, dan saya sendiri kecewa sebenarnya kan. Selama ini selama perdamaian, pemerintah Aceh tidak mampu membangun Aceh sebagaimana yang seharusnya. Dengan begitu banyak uang khusus yang didapatnya. Ini setelah saya menaikkan perjanjian damai dengan RI, diberikan uang khusus untuk Aceh cepat bangun. Tetapi apa yang kita lihat, balikan. Saya sebenarnya cukup kecewa. Antara saya lihat ini, pembangunan Aceh yang untuk saya, bagi saya tidak ada yang dapat saya banggakan. Bagaimana yang saya visi saya, cita-cita saya. Umpamanya pembangunan di Aceh ini sebenarnya ada di pinggir jalan semuanya. Iya. Kita kalau naik mobil dari Banda Aceh ke Kuala Simpang, itu pembangunan Aceh kiri kanan jalannya kan semeraut semuanya. Kemudian dari Banda Aceh ke Singkil melalui laut sebelah barat, demikian juga. Ya, dari Birut ke Takengon sama juga. Padahal negeri kita indah sekali, gunung ganang, pantainya, sungai-sungainya indah sekali. Tapi cara membangunnya semeraut. Ini saya tidak puas saya. Iya. Tapi memang Wali, kita memang perlu ya masih dana khusus ini. Cuma yang itu sudahlah, itu dianggap sudah memang sudah terlanjur dan kita pun tidak berpikir demikian. Ya, karena masalahnya orang yang mengelola itu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan cita-cita kita. Nah, amanahnya ya. Kemudian ini Wali, ada yang berpendapat nih, jika ini memang dana khusus nanti diperpanjang, sepertinya ini Aceh harus membentuk tim ad hoc atau tim pengawas ini. Betul. Ini gimana Wali? Betul. Ini memang saya pernah bicara hal ini dengan Pak Jokowi. 1 jam di istana kami membincangkan. Saya bilang seperti tadi, saya rasa kecewa dengan banyaknya uang itu, pembangunannya tidak sesuai harapan lah. Dan juga ekonomi Aceh turun. Ditabalkan daerah termiskin di Sumatera. Ini kan sebenarnya
tidak bisa dapat kita terima, ya. Tetapi memang ada sebab-sebabnya. Jadi bagi saya, karena saya bilang, Pak Presiden, saya memang inginkan supaya Bang Otsus diteruskan, tetapi kali ini kita harus membentuk tim pemerintah yang Pak Jokowi, Presiden artinya Presiden dan dari lembaga Wali Nanggro, satu tim, dan nanti kita libatkan tenaga-tenaga ahli dalam masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pembangunan struktur, yang maka dalam hal itu ada satu badan itu untuk memberi masukan dengan pemerintah Aceh, dan kita kawal uangnya kemana. Kalau ada proyek itu, kita tahu berapa proyeknya itu, dan sesuai dengan proyek itu uangnya sekian. Kan ada bertahap uangnya dari 1, 2, 3 sampai 4 baru selesai. Jadi kita lihat kalau tahap yang pertama berapa jumlahnya uang kita turunkan. Kalau nanti kedua kita teruskan juga. Tapi kalau kita lihat tidak benar, kita stop. Kita stop. Kemudian orang yang membuat olah itu kita keluar, cari yang baru. Gitu. Jadi ada pengolahan dan arahan. Betul-betul terarah pengolahan. Gitu. Jadi harus fokus itu. Ya. Ini yang saya sarankan. Ini kira-kira diterima nggak ya nanti, kalau kita juga berharap ya, banyak orang berharap ini betul-betul diterima oleh pemerintah agar Dana Otsus ini nggak seperti yang kemarin-kemarin itu. Saya yakin kalau orang dalam pemerintah, kalau dia sudah mengerti apa yang kita maksudkan itu, dia akan lakukan demi untuk kemaslahatan bangsa Aceh masa depan. Dan juga kalau mereka lakukan itu, orang dalam pemerintah itu, mereka kan bagus. Artinya menjalankan amanah masyarakat. Dan bagi mereka mendapat satu dalam sejarah nanti dapat satu tempat yang akan tercatat, yang dihormati lah. Saya bilang begini kan, masalah kita di Indonesia ini penyakit nasional kita kan. Di dalam pemerintahan itu tidak efisien, satu, kedua masalah keuangan. Selalunya bocor lah gitu di tengah jalan. Ini problem kita di Indonesia sebenarnya. Dan ini sampai di Aceh juga. Bagi saya sebagai orang Aceh dan kita sebagai orang pejuang dan juga bagi saya Wali Nanggro, saya ingin bagi orang Aceh ya, kalau Indonesia itu terlalu besar, tapi bagi Aceh kita mengelola pemerintah Aceh dengan uangnya, dengan tenaga ahlinya ada itu betul-betul demi untuk kepentingan Aceh. Jalankanlah tugas itu. Dan ini amanah. Kalau kita di sini juga daerah syariah, ini harus kita ingat, kita jangan menyeleweng. Kita kalau menyeleweng kita berdosa. Dan kemudian juga akan dapat bencana pada seluruh masyarakat Aceh. Gara-gara kita berdosa seluruh masyarakat. Sadar. Kita sebagai orang Aceh harus adalah satu kebanggaan dan kita tahu sejarah kita. Leluhur kita dulu, Hindatu kita itu bagaimana membangun Aceh ini sebagai satu negara Islam yang kuat, terutama kuasa di daerah rantau di sini, ya, sudah terkenal dalam sejarah. Sebenarnya seperti antara lain pusat pendidikan zaman itu adalah di Aceh. Ini kita kembalikan. Inilah kita tugas. Dan kalau kita jalankan itu, kita mudah-mudahan akan dikenang tempat istimewa. Ya, dalam sejarah kita dikenang oleh anak cucu kita, dan juga bagi Allah mungkin dikasih ajaran yang bagus itu kalau kita nanti kembali padanya. Ini harus ada di dalam pikiran dan jiwa orang Aceh. Kita bangsa Aceh sebenarnya pernah besar.
Kenapa? Bagaimana Datuk kita lakukan pada zaman dulu ya? Iya. Kesan kenyataannya sampai sekarang ini. Itu bagi saya kan yang perlu kan sekali antara lain kan. Sejarah Aceh harus dipelajari oleh anak Aceh, kalau bisa daripada orang tuanya sendiri kalau tahu. Kemudian waktu zaman sekolah SD itu harus diajar menurut tingkatannya. Iya. Juga di pesantren. Karena itu sekolah juga kan. Kemudian sampai ke tingkatan universitas harus tahu sejarah Aceh. Iya. Bagaimana pidato membangun satu bangsa yang hebat dalam segala lini kehidupan. Dan bagaimana juga runtuhnya kita, dan kenapa runtuh Aceh? Selain datangnya penjajah, ada juga dalam gejolak dalam negeri juga. Ini biasa berulang, sejarah berulang. Iya. Menjadi pelajaran lah. Jadi pelajaran dan harus dipelajari dalam. Kita jangan selalu bilang, oh Aceh dulu hebat. Bagaimana ini kita bikin Aceh itu hebat? Kenapa Aceh itu jatuh negara? Harus pelajari juga. Ada sebab-sebabnya juga. Iya. Karena kita berpecah belah, kita merebut kekuasaan, kita merebut uang, kekayaan. Ini jadi masalah gitu. Jadi ini saya harapkan sekarang orang Aceh harus belajar sejarah kita secara dalam, dan kita akan memilih yang mana yang terbaik kita ambil untuk meningkatkan kembali martabat bangsa Aceh. Iya. Ini harus kita kembalikan. Itu hak kita. Saya tidak bicara dengan daerah lain. Iya. Saya bicara dengan daerah Aceh. Sebagai saya wali Nagro Aceh, kalau bahasa Inggris itu Guardian of State. Guardian of State. Ya. Jadi tanggung jawab saya demikian lah. Untuk melihat apa yang kejadian di Aceh ini, mana yang tidak baik, mana yang baik, bagaimana untuk diperbaiki lagi. Jadi inilah apa yang saya pikirkan, dan saya sebenarnya ada juga orang bilang, oh mungkin dia dombakan nanti saya dengan pemerintah Aceh ataupun dengan bagaimana kan. Nah, ini kita harus mengerti itu. Ini kan ada tadi, jangan dipedulikan. Iya. Masing-masing kita mempunyai cita-cita dan tugas untuk membangkitkan Aceh masa depan yang besar. Itu yang penting. Iya. Apa yang orang katakan ini ya, duduk di Pineh. Pinah lihat ya. Pinah. Dan saya juga nasihatkan, saya mintakan dalam pemerintahan jangan ingat Penggrik. Luar biasa orang Aceh kan ada satu kata Penggrik. Penggrik. Misalnya gaduh merebut Penggrik. Memang ada satu, saya biasa dengar orang ini dalam pemerintahan, kan dia biasa di mana kan, yang perlu dia 5 tahun itu apa yang bisa capai, terutama untuk dirinya, bukan untuk masyarakat itu kan. Ini jangan ada. Karena bagi saya begini, kalau 5 tahun ini kita dapat membangun dengan baik, ya, berarti apa yang kita cita-citakan aman dalam bangkitan ekonomi akan berlaku, akan dinikmati oleh semua orang kan. Jadi ini yang perlu kita sadari. Umpamanya, oh sudah 5 tahun, mungkin nanti dipilih lagi 5 tahun, ataupun kalau tidak juga, kalau kita tidak sehat segala macam, lagi apa yang kita lakukan pencapaiannya bagus, kemungkinan kita paling kurang jadi dalam satu perusahaan, apa namanya itu yang orang sekarang suka merebut, CEO dan siapa yang lagi, saya lupa kata-kata itu. Pokoknya duduk di situ sebagai penasihat itu, awal itu dapat gaji juga. Komisaris ya. Komisaris. Ya. Ataupun kalau suatu perusahaan itu sudah bangun, dia perlu banyak logistik. Keperluan logistik. Kan kita bisa juga mengikuti sebagai
supply daripada logistik itu. Iya, Ini iya. harus diingatkan itu. Kalau ekonomi sudah membangun, banyak sekali. Iya, iya. Banyak sekali peluang ekonomi bermacam-macam kita bisa dapat. Karena apa yang berlaku sebenarnya kan kalau kita lihat di mana saja, satu negara itu dapat menjadi kaya dan makmur ya. Karena begini, pemerintahnya mempunyai suatu dasar bagaimana untuk dan orangnya. Apabila sudah jadi, itu seperti roda terus berputar ekonominya. Semua orang dapat pekerjaan. Jadi dengan itu pemerintah tidak perlu lagi banyak keluar uang. Uang akan masuk. datang. Karena ekonomi itu Udah berputar. Yang menggerakkan ekonomi adalah masyarakatnya. Dalam industri, dalam pekerjaan. Kalau di Aceh itu dalam apa? Orang yang bertani, orang yang nelayan. Kemudian kita kalau ada industri di Aceh, pariwisata, itu akan berjalan terus. Dan dengan itu pemerintah kan banyak dapat pajak. Iya, iya. Ya, Iya. dapat pajak dari semua meningkat. Karena kalau banyak orang yang kaya, dia harus bayar pajaknya. Kalau satu perusahaan keuntungannya satu Gajinya tahun naik. harus Setor pajaknya. dapat pajaknya. Nah ini terus akan berlaku. Contohnya ya, saya kan di Singapura. Singapura itu kan dia kecil sekali kan. Iya. Singapura tidak ada hasil bumi, enggak. Penduduknya ramainya dengan Aceh lebih kurang sama, 5 juta lebih. Dan kedudukannya di satu daerah strategik di Selat Melaka itu. Iya, iya. Singapura di timur, kita di barat. Sama lah kira-kira. Sama. Aceh ini luasnya lebih kurang ya 80 kali Singapura. Luas. Pulau Semulu saja luasnya 2,5 kali Singapura. Penduduk cuma 89.000. Jadi kita problem kekurangan tanah tidak ada. Iya, iya, iya. Ya kan? Kemudian soal makanan penting sekali kan. Jadi satu negara kalau Singapura satu butir beras pun ada import dan makanan-makanan lain. Dengan itu uang dari Singapura banyak keluar divisanya di luar negeri kan. Tapi kalau Aceh, kalau soal makanan itu melimpah kan? Iya. Belum kita olah betul sebenarnya. Semuanya ke Medan. Ya, nah, kalau kita olah semuanya di Aceh, lebih kaya orang Aceh. Iya. Di situ saya sudah kaya. Kemudian antara lain lagi masalah perikanan melimpah juga. Melimpah. Nah, cuma tidak kita olah bagaimana market. Nah, ini jadi sebenarnya harus di Iya. Aceh kan gitu. Mungkin Wali, saya ada sedikit mungkin pandangan Wali ya. Ada tim ad hoc itu yang terdiri dari dari lembaga Wali Nagro, juga dari pemerintah pusat. Kayaknya perlu membuat grand design ya. Betul. Untuk membangun Aceh ke depan. Itu mau dibawa kemana Aceh ke depan kira-kira? Itulah, dengan dana otsus ini. Rencana saya begitulah. Jadi kalau dengan pemerintah Aceh, jadi saya minta begini, nanti tim ad hoc itu kan di bawah saya kan. Saya kawan, nanti orang yang sama samping saya itu terdiri pada orang-orang yang ahli lah dalam bidang masing-masing. Dalam ekonomi ini ada bermacam-macam kan. Yeah. Pertanian, perikanan, dan kemungkinan industri dan dagang luar negeri. Itu ada satu kan gitu. Kemudian yang mengatur mengatur pemerintahan yang penting kali. Iya. Ya, bagaimana perjalanan pemerintahan? Jalan yang lurus kita masukkan apa tidak gitu. Nah, kemudian nanti orang-orangnya tidak tetapkan ya, apa yang menurut kepentingan di situ. Mungkin juga nanti kita cari juga 1-2 orang ulama sebagai penasihat. Penasihat masalah ini kebutuhan lah, apa yang boleh, apa yang tak boleh gitu kan. Gitu.
mungkin dalam 9 orang ataupun 10 BPK. Ini kami ada think tank, bahasa Inggris think tank. Kami membantu pemerintah Aceh dalam hal ini pada gubernur. Jadi kami beri pandangan atau guidance. Lakukan begini. Dan kalau perlu nanti orang anak Aceh orang Aceh. Kita ambil juga orang dari mana yang ahli dalam hal itu dan rela untuk membantu Aceh. Apakah dari Jakarta atau dari tempat, malah dari luar negeri bisa. Dari luar negeri bisa. Saya dari Singapura saya bisa, kami hubungan baik. Kita tadi macam tadi saya bilang, kita lihat Singapura bagaimana kan. Kita bisa ambil tim dari mereka, juga dari Malaysia atau dari luar negeri. Saya dengan orang Swedia pun bagus ya. Di barat banyak. Iya, Wali. Mereka ingin membantu kita sebenarnya. Iya. Dan ini kesempatan ini kita ambil, nanti kita masukkan tangga-tangga yang demikian di dalam tim ad hoc ini. Biar saya yang mengawasi kan. Nanti kita memberi masukan yang baik kepada pemerintah Aceh. Membantu. Sebenarnya kami adalah untuk membantu. Membantu pemerintah Aceh, membantu gubernur, wakil gubernur dan jabat-jabatnya lain. Yang satu penting ya, pengelolaan uang. Ini yang penting kita malahan dalam pemerintah Aceh itu kan harus kita, saya rasa ya, karena kita ada hubungan dengan pemerintah Singapura, bisa kita kirim orang-orang pemerintah Aceh pergi ke Singapura, kita pelajari bagaimana mereka mengelola keuangan. Keuangan di dalam pemerintah satu, dan uang kalau kita sini apa khusus atau uang yang simpanan rakyat itu bagaimana mereka kelolakan, itu kita pelajari. Ya. Karena umpamanya di sini juga saya perhatikan, umpamanya bank kita. Bank Aceh itu kan besar, banyak uang. Tetapi kenapa bank Aceh di Aceh saya tidak ada satu gedung yang hebat? Orang Aceh ramai di Medan, di Jakarta, tidak ada cabang kita yang hebat. Saya lihat kalau di kota-kota besar di Indonesia ini kan, kita lihat bank Singapura Malaysia banyak sekali. OUB OUB itu Overseas Chinese Bank kan, UOB, kemudian PBS, Standard Chartered, lagi apa itu bank Standard Chartered dan yang lain-lain itu gabungan Singapura dengan Malaysia sebenarnya. Lagi mereka itu sebenarnya waktu di Singapura dengan Malaysia kan sudah lain negara. Tetapi kalau bank itu satu mereka. Satu mereka yang punya kan orang-orang itu juga. Dan sekarang bank-bank itu sekarang beroperasi di seluruh Indonesia. Malahan waktu saya singgah di Dubai tempoh hari kan, itu ada juga. HSBC, China Bank itu ada di situ. Kemudian saya pergi di New York ada, di London pun ada mereka itu. Kenapa Bank Aceh tidak? Itu perlu belajar keuangan. Harus belajar di sana. Saya bisa hubungi mereka itu untuk bikin kerjasama. Dan itu nggak mustahil, Wali, pernah dulu ya saudagar Aceh dulu. Iya. Malah kan ini kalau dalam cara itu ya, dalam tahun 50-an saudagar Aceh membentuk satu bank di Medan, Bank of Sumatra. Tahun 50-an. Itu sudah Aceh yang dulu. Kenapa sekarang nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kita punya cabang itu kan sedih saya lihat. Kalau yang dari Singapura Malaysia itu gedungnya sampai 30 tingkat kan. Terpampang dia punya merek di situ. Kalau punya kita ruko, toko. Jadi ini harus kita tukar cara pikiran kita. Karena saya lihat begini kan, mungkin salah saya, cuma saya mendengar begini. Bank Aceh ini beri pinjaman hanya kepada pegawai negeri. Sebenarnya Bank Aceh harus memberi bantuan pada UMKM dan perusahaan yang besar.
ya. Ya. Pokoknya yang bonafit lah pokoknya. Ya. Kenapa? Karena mereka ini yang menggerakkan roda ekonomi daripada masyarakat biasa, nelayan dan juga petani. Dia yang bergerak di bawah, ya. Nah, kemudian UMKM ya, kemudian yang sudah agak lebih tinggi, industri, ya. Ini harus dikonsentrasi pinjaman kepada mereka supaya mereka bisa bergerak. Umpama ibaratnya kalau mobil itu minyaknya apa nih? Ya? Minyaknya. Kalau tidak ada minyak kan nggak ada minyak nggak bisa jalan. Ini umpamanya. Tapi ini tidak begitu kira. Bagi saya sebenarnya kalau demikian keadaannya, tidak perlu juga orang jadi orang Aceh. Kita bisa ambil orang Indonesia yang lain yang pernah dalam banking, banyak membantu. Kalau perlu saya ambil orang Singapura, lebih bagus pada mereka. Kenapa? Mereka itu kan rangkaian bank yang besar-besar. Iya. Kalau jaringannya bank Aceh gabung dengan mereka, uang banyak nanti dibawa di Aceh. Iya, jaringan kuat. Nah, nanti kita bisa bantu usaha Aceh cepat. Karena saya lihat orang Aceh kita ini memang ada bakat dalam kita. Banyak bakat. Cuma kalau diberi kesempatan kita cepat. Iya. Oke, Wali, luar biasa. Ini sudah panjang sekali, banyak sekali pelajaran kami, Wali, terutama pesan-pesan tentang sejarah tadi supaya orang Aceh ingat sejarah, generasi muda kita juga bangga kembali dengan keacehannya. Dan masalah sejarah ini saya tambah sedikit. Iya. Saya di Wadi Nago ini, dan saya memang rencana saya akan pergi menyusuri di beberapa tempat negeri untuk mengumpul sejarah Aceh. Banyak sebenarnya. Apa buku yang ada di sini adalah pokoknya sporadik saya. Saya ingin kita kumpulkan, menggali sejarah Aceh di Nusantara ini, di Eropa atau di Amerika juga banyak sebenarnya. Itu kita kumpulkan, nanti kita compile menjadi sejarah resmi yang wajib dipelajari. Luar biasa sebenarnya. Cuma ya keadaan Aceh beginilah. Sudah kita perang dengan Belanda kan hancur lebur kita kan. Dan sejarah kita juga memang ada disimpan oleh library atau arsip di Belanda itu. Ini yang saya ingin kumpul balik. Kita kumpulkan nanti kita akan tulis sejarah Aceh yang resmi. Dan wajib dipelajari oleh sekolah-sekolah. Ya. Karena ini basic kita sebagai orang Aceh itu sejarah kita. Ya. Sejarah kita tidak kalah dengan Eropa. Ya. Karena kita sewaktu sebenarnya. Sejarah Aceh sewaktu dengan negara besar di Eropa. Cuma mereka itu dapat walaupun mereka ada perang besar itu, tapi mereka dalam sejarah itu tetap ada catatan. Kita hilang. Maka harus ditulis kembali. Lalu kita bongkar kembali. Ada banyak di luar negeri. Malah ditulis oleh orang luar negeri. Sejarawan luar negeri. Baik, Wali, terima kasih banyak sekali lagi, Syaralun. Demikian perbincangan kita dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Tunku Malik Mahmud Al-Haithar. Mari kita doakan semoga beliau senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Zainal Arifin Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia, pamit undur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.